Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Allah menghadirkan kisah iblis dan malaikat dalam kesadaran kita? Dalam kesadaran manusia, memiliki poros kutub kejahatan dan poros kutub kebaikan. Sehingga dengan keadaan inilah akan menjamin keseimbangan dalam kesadaran manusia tetap dalam keadaannya, yaitu tetap dalam keseimbangan dirinya yang terus berputar pada porosnya sambil mengitari arsy. Inilah tauhid yang mengesahkan sifat, af'al, asma dan zatnya. Anugerah tertinggi sang kekasih bagi sang pecinta rasa damai tidak bisa diperoleh oleh hati yang masih membenci. Kendati keadaan tersebut ditujukan kepada iblis atau setan sekalipun. Demikianlah seorang sufi wanita Robiah Al-Adawiyah. Ia tidak menyisakan ruang sedikit pun di dalam hatinya untuk membenci setan. Iblis bukanlah makhluk yang patut dibenci. Al-Halaj mengakui bahwa iblis adalah figur sang pecinta sejati, seorang yang teguh. Ia adalah sang mursyid bagi para malaikatnya. Iblis adalah sosok atau figur sempurna bagi para pencinta kebenaran. Kecintaan mutlaknya kepada yang maha pencipta alam semesta ini tidak diragukan lagi. Ujian penderitaan dari sang kekasih diterimanya tanpa bertanya dan menentangnya lagi. Ahmad Al-Ghazali, adik Imam Al-Ghazali, beliau menilai bahwa manusia yang tidak tahu hakikat iblis masih belum beriman. Mereka cenderung terperosok untuk mendoakan Allah. Mari kita melihat sedikit percakapan antara Rasulullah dengan Azazil yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Azazil berkata, "Wahai Muhammad, sebenarnya saya tidak bisa menyesatkan sedikit pun. Akan tetapi, saya hanya akan mengganggu dan menghiasi mereka. Andaikan saya memiliki hak dan kemampuan untuk menyesatkan manusia, tentu saja saya tidak akan membiarkan segelintir manusia pun di muka bumi ini yang masih sempat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Tidak akan ada lagi orang yang sholat dan berpuasa, sebagaimana engkau wahai Muhammad tidak berhak untuk memberikan hidayah sedikit pun kepada siapa saja. Akan tetapi, engkau adalah seorang utusan dan penyampai amanah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan engkau memiliki hak dan kemampuan untuk memberi hidayah, tentu engkau tidak akan membiarkan segelintir orang kafir pun di muka bumi ini. Engkau hanyalah sebagai argumentasi hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Sementara saya hanyalah sebagai sebab celakanya orang yang sebelumnya sudah dicap oleh Allah sebagai orang yang celaka. Orang yang bahagia dan orang yang beruntung adalah orang yang dijadikan bahagia oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Sedangkan orang yang celaka adalah orang yang dijadikan celaka oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Saudaraku sang sejati, namun jika kita kaji lebih jauh lagi di dalam Al-Quran, telah diisyaratkan bahwa iblis dan setan sesungguhnya tidak akan mampu mencelakakan manusia. Dan karenanya, saya lebih condong kepada keyakinan lebih kepada sejauh manakah perbedaan yang ditimbulkan oleh manusia dalam memaknai keduanya. Semakin besar gaya tarik kedua poros ini, maka akan semakin besar pula hawa yang akan ditimbulkannya. Hawa inilah yang akan menghijab manusia. Hawa inilah yang kita kenal dengan hawa nafsu.
Hawa inilah yang mencelakakan manusia dalam kehinaan, bukan iblisnya itu sendiri. Manusialah yang mencelakakan dirinya sendiri. Sementara itu, siapakah yang menciptakan hawa nafsu pada diri kita ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendakinya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan." An-Nahl ayat 93. Saudaraku, jangan mengkambing hitamkan iblis atas perilaku buruk kita. Manusia itu benar-benar mandiri dan bertanggung jawab sendiri untuk memilih jalan yang baik ataupun jalan yang buruk, tentunya dengan izin Allah. Sebab baik dan buruk hanyalah refleksi kebenaran, dan Allah di atas baik dan buruk, di atas cahaya dan kegelapan, nurun ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya. Menjaga dan memelihara kebersihan hati adalah sifat orang beriman dan para hamba yang soleh. Hati adalah cahaya dalam diri manusia. Hati adalah pelita kehidupan manusia beriman. Jagalah, jangan sampai pelita yang sedang bercahaya itu redup. Jikalau cahaya pelita hati itu redup, itu bertanda hatinya sedang sakit. Cepatlah ia diobati. Kendalikan hawa nafsu itu dan belokkan ke nafsu mutmainnah, tenang atau baik. Ketika pelita hati sedang redup, dekati Allah, tingkatan ibadah dan zikir kita, dan jauhilah perkara syubhat dan dosa-dosa walaupun sekecil biji sawi sekalipun. Penuhi kembali hati dengan siraman iman dan zikrullah. Itulah satu-satunya obat hati. Cepat keluarkan dan usir hawa nafsu syahwat itu dari dalam hati kita. Bentengilah dengan iman dan zikir yang tidak putus-putusnya. Syekh Ibnu Athaillah, beliau pun mengingatkan, tidaklah nafsu syahwat itu dapat dikeluarkan dari dalam hati kita, kecuali adanya rasa takut yang menggetarkan dan rasa rindu yang menggelisahkan. Takut yang menggetarkan hati manusia dan menggoncangkan jiwa para manusia ialah ketakutan yang akan menimpa di hari akhirat dan siksa Allah di dunia. Karena membiarkan hati digerogoti oleh hawa nafsu, sehingga jiwa menjadi merana dan tidak berdaya lagi. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.